Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, namun tidak jarang banyak yang kesulitan dalam hal finansial di bulan ini. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, di bulan Ramadan ini seringkali kita justru merasa uang rasanya kok semakin cepat habisnya, begitu ya Pak ya. Pak, kalau dipikir-pikir kan sama saja sebetulnya pengeluarannya dengan bulan-bulan biasanya. Sebetulnya kesalahannya ada di mana sih Pak? Sebetulnya sih saya nggak mau katakan bahwa ini kesalahan, tapi situasi di bulan Ramadan memang memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, harga-harga jadi naik. Kemudian banyak tanda kutip pancingan-pancingan, misalnya undangan-undangan buka puasa bersama. Kemudian juga pada saat orang lagi menunggu beduk puasa, biasanya banyak yang menghabiskan waktu di mall. Di mall awalnya niatnya jalan-jalan, tapi karena banyak yang diskon atau sale, akhirnya pulang-pulang beli barang. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin mengakibatkan terjadinya lonjakan pengeluaran dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Sementara pemasukan sama. Jadi ini mungkin yang perlu diantisipasi. Oke, pos-pos apa saja kiranya barangkali bisa kita tahan supaya paling tidak terjadi pemborosan, Pak? Intinya harusnya ada perencanaan dari awal. Jadi misalnya menjelang bulan Ramadan sudah disiapkan perencanaan. Nanti akan ada pengeluaran misalnya untuk zakat, sedekah itu harus besarnya berapa. Kemudian nanti untuk buka puasa bersama pun disiapkan pos khusus. Jangan sampai karena terlalu banyak undangan buka puasa kita semua mau hadir di semua buka puasa tersebut dan menghabiskan uang lah. Intinya di situ, sehingga porsi untuk buka puasa jadi membludak. Kemudian kalau misalnya ingin beli baju baru harus disiasati, apakah harus yang harganya sekian atau harganya sekian, dan kita bisa atur pengeluaran itu. Kalau perencanaannya dilakukan di awal, hal-hal seperti tadi itu bisa dihindari harusnya. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, bagaimana kiranya strategi finansial yang tepat di bulan Ramadan ini, Pak? Ya itu, list, harus ada list. Kita siapkan dari awal. Buka puasa bersama yang dihadiri misalnya berapa kali dengan budget sekian. Kemudian zakat, sedekah, dan kemudian juga biaya-biaya lainnya, misalnya mudik. Kita bisa siasati kalau mudik di akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, beli tiketnya bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Ini kan bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan kalau belinya seminggu sebelum berangkat, pasti harganya udah jauh lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita buat perencanaan dan dieksekusi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang repot adalah kalau misalnya gini, pos untuk belanja baju baru untuk keluarga misalnya dengan angka tertentu, tapi begitu dieksekusi angkanya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita poskan. Jadi komitmen untuk kita berdisiplin terhadap apa yang kita sudah atur di awal, direncanakan di awal, itu yang paling penting. Oke, ini tapi kebutuhan di bulan Ramadan, Lebaran terutama nantinya Pak, itu biasanya memang sangat membludak terkadang, bahkan harus ditekan ya Pak ya. Benar. Nah, kira-kira apa mungkin disisihkan kemudian untuk investasi untuk di bulan Ramadan ini? Kalau perencanaannya bagus, harusnya tetap ada porsi untuk investasi. Kemudian selain itu biasanya kalau karyawan ada yang namanya THR. THR itu diberikan bukan untuk dihabiskan harusnya. Jadi tetap juga ada porsi yang kita bisa jadikan tambahan untuk investasi. Jadi kalau kita bisa melakukan perencanaan dengan baik, kemudian ada tambahan pos baru atau pemasukan baru yaitu THR, harusnya malah investasi akan bisa bertambah dengan adanya perencanaan tadi. Tapi justru barangkali kebanyakan dari pemirsa kita, masyarakat di Indonesia justru dengan THR justru untuk merencanakan pengeluarannya kemudian Pak, bukan untuk investasi. Itu yang sering jadi masalah karena dianggap bahwa THR itu dibayarkan atau diberikan buat kita untuk dihabiskan dalam rangka merayakan hari Lebaran ini. Jadi harus direncanakan. Jenis investasi apa kiranya yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan itu kalau begitu Pak? Kalau spesifik harus dilakukan di bulan Ramadan seharusnya bisa berbagai macam. Tapi yang jangan dilupakan di bulan Ramadan adalah pastinya kita harus ada zakat dan sedekah, itu penting. Kemudian investasi yang bisa dilakukan tetap aja kita bisa ngatur apakah investasi jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Instrumennya kita bisa pilih apakah kita mau di dana kas atau misalnya money market atau kita mau main di saham. Tergantung kebutuhan kita dan perencanaan kita ke depannya. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh